Ya, maunya instan, instan sukses, instan macem-macem. Apakah hasil psikotes tadi pasti akurat untuk mengarahkan minat bakat anak? Terima kasih, Pak Jarod. Ya, sebenarnya milenial itu bukan instan ya, instan itu keadaan. Yang kuat sekali dari milenial itu apa? Mereka happy life. Mereka maunya happy. Ya, yang kedua mereka logis. Makanya 63% milenial dalam arti milenial yang bukan X dan Y ya. Milenial yang Z dan Alpha yang sekarang umurnya 15 tahun ke bawah. 63% menurut Barna Paper. Barna Group. Barna itu adalah lembaga konsultan kelas dunia, cabangnya ada di semua negara. Barna melaporkan bahwa anak milenial yang sekarang ini generasi Z dan Alpha, Z yang 15 tahun ke bawah, terutama sama Alpha yang 7 tahun ke bawah, tapi yang diteliti yang generasi Z, ya, yang 15 tahunan kira-kira. Itu 63% tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Kenapa ke masjid? Orangnya soleh-soleh, baik-baik loh, aku bisa percaya dengan komunitas di sana. Kok ke gereja? Musiknya bagus banget, lightingnya keren. Tapi Tuhan ada nggak? Ya, nggak ngefek sih untuk hidup saya. Jadi kira-kira jawabannya seperti itu. Itu milenial. Dalam arti logis. Maka mereka bisa percaya LGBT. Karena yang mereka percayai bukan agama, tapi humanisme dan hak asasi. Jadi kayak agama baru mereka itu humanisme dan hak asasi. Maka di negara-negara maju, Eropa, Amerika, misalnya gereja kosong. Karena banyak nggak masuk akal, misalnya begitu. Jadi mereka itu logis banget. Lalu mereka happy. Maka mereka yang sudah milenial, yang sudah generasi Y dan X, mereka kerja, beli tiket, jalan-jalan ke Eropa, gitu. Nggak kayak zaman saya ya. Kerja, nabung beli rumah, kerja lagi nabung beli tanah. Bapak Ibu punya anak yang sekarang sudah umur 20-25 tahun, aduh, kerja, wah beli nongkrong di kafe, traktir teman, makannya 100.000, minumnya 50.000 gitu. Mereka boros banget gitu ya. Yang penting bisa ke Bali, bisa ke Hong Kong, lalu Instagramnya penuh dengan perjalanan. Wah, itu mereka happy gitu ya. Nabung ya, aduh, nabung itu buat orang kuno yang hidupnya tuh menderita, sudah tua, duitnya banyak, mau jalan-jalan asam urat kolesterol nggak bisa kemana-mana. Aduh, makhluk-makhluk menderita nih orang-orang tua ini. Jadi milenial tuh maunya happy life gitu ya. Jadi itu yang paling menonjol sebenarnya. Kalau bicara etos kerja sebenarnya terbalik. Ya, mungkin ada ya milenial yang maunya tuh serba instan. Tapi kalau bicara penelitian dari Barna, justru sebenarnya milenial dalam arti keseluruhan di dunia ini global, mereka bekerja itu maunya bukan kayak misalnya ada jam kerja. Tapi mereka sangat senang dengan pekerjaan yang terukur. Saya bekerja di rumah nggak masalah. Yang penting kasih aja target saya, omsetnya sebulan berapa, kalau omset segini gaji berapa, ini berapa, aku atur pekerjaanku. Mereka suka bekerja yang tantangan. Jadi mereka nggak suka kerja yang karirnya nggak jelas, makan gaji buta. Itu milenial nggak suka seperti itu. Mereka mau kerja, sekarang aku jadi manajer, aku punya peluang jadi direktur itu berapa tahun, dan kalau apa? Achievement apa yang saya bisa lakukan, ya, itu kalau kita bicara dengan milenial, maka perusahaan harus ganti format. Perusahaan-perusahaan baru harus mengganti konsep kerjanya, etos kerjanya dengan etos kerja milenial, justru yang kerja keras, berdampak, hasilnya terukur, nggak ada gaji buta. Kalau nggak, mereka akan tinggalkan perusahaan itu dan ganti yang lain. Jadi mereka mau yang happy, tapi kerjaan itu yang happy. Lalu semuanya terukur dengan jelas. Nah, kalau ada yang instan, itu sebenarnya sempalan. Sebenarnya mestinya nggak begitu. Itu bisa sempalan, bisa salah didik. Ya, bisa sempalan atau milas jadi salah asuh. Makanya kalau saya mengatakan bahwa jangan salah asuh membuat anak-anak instan. Maka caranya gimana? Pengasuhan dengan membuat mereka harus berjuang untuk mendapat sesuatu. Pak, saya mau ganti laptop. Boleh. Kamu kan sekarang ranking 10. Kalau kamu bisa naik 5 ranking, ganti laptop. Pak, saya mau minta sepeda yang bagus. Boleh. Kamu berat badan kan sekarang overweight 10%, 10 kilo. Kamu olahraga dulu, selain sepedaan, berat badan ideal, perut dikecilin, kamu sepeda diganti. Karena mereka mau sepeda kan, milenial kan maunya sepedanya keren-keren kan. Mereka happy life dan mau keren gitu.
Jadi sepedanya harganya bisa 20 juta, 30 juta, 40 juta. Kecuali anak saya. Anak saya mau beli sepeda, dia lulusan Australia kan. Wah, pertama lihat 80 juta gitu. Saya bilang, "Nak, ini 80 juta. Digenjotnya enteng banget, Nak." Terus kenapa, Pak? Ya percuma dong kamu. Olahraga 1 jam nggak keringetan. Wong enteng banget. Nih, beli yang membakar kalori tinggi. Jadi 20 menit kalori terbakar sudah cukup banyak. Gitu. Ini buat olahraganya efisien waktu. Gitu. Beli yang 2 juta. Ternyata anak saya milenial banget tuh. Di luar negeri udah berapa tahun. Tapi nilai-nilainya kita didik. Jadi anak saya jangankan milenial di Jakarta, di Kalimantan. Lagi mana anak saya, Bapak Ibu? Dari 3 SMP di luar negeri. Tapi kita bisa asuh loh. Kita didik mengenai nilai-nilai. Bahwa segala sesuatu diperoleh dengan berjuang. Ya, kecuali kebutuhan pokok. Ya, makan. Ya, makan dalam arti apa? Nasi, sayur, buah, es krim, nabung dulu. Kamu sebulan dapat uangnya segini. Di dalamnya ada es krim di situ. Mau ganti HP, itu dari tabungan kamu. Mau punya duit lagi, ngelesin yang lain. Jadi ya anak saya di Singapura aja kalau hari Minggu Sabtu nih bikin soto, bikin onde-onde, bikin rawon, masak. Jadi dia tapi milenial pinter. Dia masaknya hari Sabtu Minggu, Rebo Kamis pre-order pasang di Instagramnya. Sabtu Minggu rawon, siapa mau beli? Yang beli 10, dia hanya bikin 10 porsi dan tambah 2 porsi untuk dirinya sama suaminya. Anak saya nomor 1 udah menikah. Yang tadi saya bilang, satu kali ceramah 100 juta. Ceramah 100 juta. Umur baru 28 tahun, Bapak Ibu. Sudah bisa beli apartemen senilai 8 miliar. Itu aja hari Sabtu Minggu masih masak jual rawon. Jadi saya bilang milenial itu kerja keras loh. 1 rawon, 1 mangkok cuma untung $5. Coba bayangin. Kalau bagi dia lah kan dia ngomong-ngomong 100 juta. Ngomong-ngomong 100 juta. 1 minggu 2 kali aja udah bagus. Nah, tapi kan aku Sabtu Minggu nganggur, Pak. Jadi nanti kalau sisa gimana? Ya nggak ada sisanya. Aku taruh di Instagram, laku 20, bikin 22. Aku 1 mangkok, suami 1 mangkok, tambah adik. Adiknya dia kan di Singapura juga. Kalau dia main ke rumah, tambah 3 mangkok. Yang pesen 3, ya 3 mangkok, tambah suami, tambah istri, 5 mangkok. Nggak ada sisa. Efisien banget. Waduh, milenial kalau kerja menurut saya gila. Ya, kecuali milenial yang salah didik. Jadi milenial sekarang ini beda sama kita. Zaman saya dulu 40 tahun jadi direktur, sekarang mereka 25, 26. Jadi kalau bicara secara keseluruhan seluruh dunia ini, siapa orang-orang kaya baru? Anak-anak muda. Jadi yang menduduki posisi-posisi manajer, direktur, lalu di seluruh dunia ini sekarang perusahaan yang tidak segera mengganti pegawainya dengan yang baru-baru, mereka kalah bersaing. Maka kalau saya dipanggil perusahaan sebagai konsultan, sering saya kejem. Ya, saya pernah dipanggil BCA, Telkomsel, BUMN, juga bank kayak Lipo. Telkomsel udah berapa kali panggil saya. Lalu nasihat saya apa? Yang pegawai umurnya 45 atau 50 tahun ke atas, pecat mereka, pecat 10 orang, ganti yang milenial 2 orang. Itu kinerja perusahaannya kan sama. Karena milenial kerjanya gila. Lalu kasih mereka pekerjaan dengan karir yang jelas, dengan tantangan yang jelas. Jadi sebenarnya kalau saya malah membela milenial, mereka bukan generasi instan. Mungkin malah yang baby boomer itu yang di atasnya milenial, di bawahnya baby boomer. Ya, nah sekarang ini generasi ditambah dengan COVID ini persaingan makin gila. Bangkrut di mana-mana, PHK di mana-mana. Mata milenial terbuka loh. Bahwa kalau mereka tidak expert, mereka akan tersingkir jadi budak. Nah, menurut saya yang jadi maaf kalau saya bicara kasar ya, yang hidupnya akan kayak budak. Kerja 1 bulan hanya untuk makan 1 bulan. Nggak bisa nabung. Nah, itu menurut saya bukan mewakili milenial, tapi mewakili anak salah didik. Anak salah asuh. Jadi kalau milenial ini dididik dengan benar, diarahkan dengan benar, wah, mereka tuh eksponensial. Coba zaman di mana kalau bukan zaman milenial ini? SMA 2 tahun, SMA 2 tahun, kuliah nggak perlu 6 tahun lagi, nggak perlu 4 tahun lagi, 2-3 tahun, bahkan sekaligus double degree, ngambil 2 jurusan sekaligus, yang dulu 4 tahun selesai, 2 tahun selesai. Jadi ini nggak ada di era-era sebelumnya.
Nah, cuma kadang-kadang kita orang tuanya nggak mendapat akses atau informasi perkembangan seberapa cepat sebenarnya yang terjadi di muka bumi ini dampak dari shifting atau digitalisasi yang terlalu cepat, yang disebut shifting, dan bertambah cepat lagi gara-gara COVID. Tapi kalau kita orang tua yang paham dan bisa mengarahkan anak dengan logis, sekali lagi anak itu zaman sekarang logis-logis, maka kalau nasihatin, nak, kamu insinyur, kamu dokter, kamu pengacara, kamu lawyer. Kenapa, Mah? Ya, Mama tadi doa dapat mimpi. Ini udah nggak bisa lagi, walaupun mungkin Bapak Ibu orang yang beragama, yang soleh, yang mungkin mimpinya dari Tuhan juga. Tapi milenial nggak begitu. Nanti dia nggak bisa cerita sama temennya. Aku sama Mama sudah jadi dokter, kenapa? Mamaku mimpi. Dia kan diketawai sama teman-temannya. Kalau mimpi mamamu bener, kalau enggak, lu hilang waktu 5 tahun loh. Tapi kalau alasannya, ya kita kemarin sama Mama pergi assessment. Mungkin temannya malah kaget. Wow, assessment apa? Dia tertarik. Ternyata otak saya itu begini loh, jiwa saya begini loh. Ternyata pribadi saya itu, personality saya begini. Saya juga baru tahu bahwa otak saya ada kemampuan ini yang tersembunyi. Lalu ketika ngobrol, cocok banget sih. Emang itu gue banget gitu. Gue yakin deh ngambil jurusan ini. Kamu jangan ikut-ikutan saya ya. Kamu assessment juga. Percaya saya, milenial itu logis sekali. Logis sekali. Sesuatu yang logis mereka akan tertarik. Karena itu kita jadi orang tua yang ilmiah. Istilah saya orang tua yang ilmiah dan logis. Untuk mengarahkan milenial ini yang dia bisa menjadi instant, atau karena happy-nya tadi ya. Karena happy life yang mewarnai dunia ini, maunya happy-happy gitu ya. Lalu akhirnya tanpa didikan yang benar, dari happy life menjadi instant life. Tapi obsesi happy life dengan didikan yang benar, dia akan etos kerja untuk mencapai happy life. Walaupun happy-nya beda sama kita. Nabung, keliling dunia. Mereka berani loh ya, nabung, lalu bukan cuti loh. Keluar dari pekerjaan setahun, keliling dunia gitu. Karena mereka yakin banget, gue bisa dapat kerjaan lagi tahun depan. Kalau kita kan takut keluar pekerjaan, maka nggak berani kan liburan lama. Anak zaman sekarang berani. Saya kalau nggak beli cuti, saya keluarnya 3 bulan. Nanti saya selesai jalan-jalan, saya dapat kerjaan lagi kok. Kita yang kaget-kaget, orang tua kan, jangan cari kerjaan, susah loh di zaman begini. Apa susahnya? Mereka begitu percaya dirinya luar biasa. Tapi tentu ini hasil didikan ya. Sampai mereka itu punya, dia tahu siapa dirinya. Dia tahu kemampuannya. Nah, menurut saya kita orang tua yang harus mendidik seperti itu. Ya, mungkin dari saya itu.